Gunawan Wibisono adalah seorang mahasiswa semester akhir jurusan Sastra Jawa di Universitas Airlangga, Surabaya. Ia lahir dan besar di keluarga tradisional Jawa, di mana nilai-nilai adat dan spiritualitas masih sangat dijunjung tinggi. Ayahnya, seorang guru agama di desa, sering menceritakan kisah-kisah mistis tentang leluhur dan penunggu alam kepada Gunawan sejak kecil. Meskipun tumbuh dalam lingkungan religius, Gunawan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal gaib, bukan karena ketakutan, melainkan keinginan memahami hubungan antara manusia dan dunia tak kasat mata. Sebagai anak sulung dari 4 bersaudara, Gunawan selalu dituntut menjadi panutan bagi adik-adiknya. Namun, ia merasa tertekan ekspektasi keluarganya. Ia ingin mencari jati dirinya sendiri, menjauh dari bayang-bayang tradisi yang kadang terasa membatasi. Itulah sebabnya ia bergabung dengan komunitas pecinta alam di kampusnya, sebuah cara untuk melepaskan diri dari rutinitas kota dan menjelajahi alam liar yang penuh misteri. Namun, ada satu sisi dalam diri Gunawan yang tidak diceritakan kepada teman-temannya. Ia percaya alam menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada sekadar keindahan fisiknya. Baginya, gunung-gunung, hutan, dan sungai bukan hanya tempat wisata atau tantangan fisik, tetapi juga pintu menuju dimensi lain, tempat di mana manusia bisa berdialog dengan alam dan roh-roh yang mendiami tempat tersebut. Pada bulan Suro, Gunawan merasa ada panggilan aneh dalam hatinya. Bulan Suro yang dianggap suci banyak orang Jawa adalah waktu ketika aktivitas spiritual meningkat. Beberapa orang memilih berdiam diri di rumah, melakukan ritual puasa dan meditasi. Namun, bagi Gunawan, ini adalah kesempatan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Ia memutuskan mendaki Gunung Argopuro, salah satu gunung yang dikenal sebagai tempat spiritual dan mistis di Jawa Timur. Ia akan memilih jalur yang sudah lama ditinggalkan para pendaki, karena reputasinya yang angker. Konon, ada desa kuno yang disembunyikan di balik 2 batu besar di lereng barat gunung itu, Desa Watulintang. Namun, tidak ada yang pernah berhasil membuktikannya. Legenda itu membuat Gunawan semakin penasaran. Kenapa tidak ada yang pernah kembali? Tanya Gunawan dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ia mulai mencari informasi tentang Desa Watulintang di internet, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada artikel ilmiah, tidak ada dokumentasi resmi, hanya cerita-cerita lisan yang tersebar di kalangan pendaki senior. Salah satu cerita yang paling menarik perhatiannya adalah tentang seorang pendaki yang tersesat menemukan celah di antara 2 batu besar. Ketika masuk, ia melihat desa yang indah, tetapi setelah meninggalkan, ia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Kisah itu membuat Gunawan yakin ada sesuatu yang nyata di balik legenda itu. Hari yang ditentukan tiba. Gunawan berangkat sendirian, membawa perlengkapan dasar seperti senter, makanan ringan, air minum, dan buku catatan kecil untuk menulis pengalamannya. Ia sengaja tidak memberitahu siapapun tentang rencananya, termasuk keluarganya. Ia khawatir mereka akan melarangnya jika tahu berniat mendaki pada malam-malam tertentu di bulan Suro. Saat memulai pendakian, langit masih cerah dan udara segar membuat semangatnya menggebu. Ia berjalan melewati jalur yang sudah jarang digunakan, mengikuti jejak-jejak samar yang tertinggal di tanah. Namun, ketika matahari mulai tenggelam, suasana berubah drastis. Kabut tebal turun tanpa peringatan, menyelimuti seluruh lereng gunung. Visibilitasnya menurun hingga hanya beberapa meter saja. Ia mencoba mengikuti jalur yang biasanya digunakan,
Tetapi setelah beberapa jam, Gunawan menyadari bahwa ia tersesat. "Tenang Gunawan," gumamnya pada diri sendiri, meskipun suaranya gemetar. "Ini hanya kabut biasa. Kamu pasti bisa menemukan jalan pulang." Namun, semakin lama berjalan, semakin jelas ia tidak tahu di mana berada. Suara-suara hutan di sekitarnya terdengar semakin keras, kicauan burung malam, deru angin, dan sesekali suara ranting yang patah. Semua itu membuatnya merinding. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Gunawan duduk di bawah pohon besar, mencoba mengatur napasnya. Tubuhnya lelah, pikirannya dipenuhi ketakutan akan nasibnya jika tak menemukan jalan pulang. Tiba-tiba, dari balik kabut, ia melihat cahaya samar. Awalnya, ia mengira itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, cahaya itu semakin jelas, seperti lampu lentera yang bergerak pelan-pelan. Selain cahaya, ia juga mendengar suara gamelan yang halus, seperti alunan musik tradisional yang berasal dari zaman lampau. Suara itu membuatnya merinding, tapi juga memberi sedikit harapan. Dengan hati-hati, ia mengikuti sumber suara, melangkah melewati pepohonan dan semak-semak. Setelah berjalan selama beberapa menit, ia tiba di depan celah sempit di antara dua batu besar yang saling bersandar. Di balik celah itu, ia melihat sesuatu yang tak terduga, sebuah desa. Desa itu tampak seperti datang dari abad ke-18. Rumah-rumah kayunya berdiri kokoh, dikelilingi oleh sawah kecil dan pohon-pohon tua. Udara di sana dingin, tetapi tidak menusuk tulang seperti di luar. Kabut biru tipis menyelimuti seluruh area, memberikan kesan misterius namun juga damai. Penduduk desa tampaknya tidak terkejut melihat kedatangannya. Mereka menyambutnya dengan ramah, meskipun bahasa yang mereka gunakan terdengar asing, bahasa Jawa kuno yang sangat halus. Seorang pria parubaya, yang mengenakan baju lurik dan sarung batik, mendekatinya. "Selamat datang, tamu agung dari seberang," katanya dengan senyum hangat. "Kami telah menanti kedatanganmu." Gunawan tidak mengerti apa maksudnya, tetapi ia merasa aman di sana. Ia diajak masuk ke salah satu rumah, diberi makanan tradisional, seperti nasi jagung dan sayur lodeh, serta disuguhi teh panas yang harum. Semua orang di desa itu tampak baik hati, tetapi ada sesuatu yang aneh, semuanya terlalu sempurna, terlalu tertata rapi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan modern sama sekali, tidak ada listrik, tidak ada barang-barang plastik. Bahkan, wajah-wajah penduduk desa terlihat datar, seolah mereka memakai topeng yang sama. Halo para sahabat album misteri. Sebelum dilanjutkan cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe untuk memotivasi kami membuat cerita video yang kian menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan, selamat menonton. Setelah makan malam, Gunawan diberi tempat tidur di salah satu rumah penduduk. Rumah itu sederhana, hanya terdiri dari ruang tamu kecil, dan kamar tidur dengan tikar anyaman bambu sebagai alas tidur. Dindingnya terbuat dari kayu tua yang lapuk dimakan waktu, atapnya dari daun kelapa kering yang mengeluarkan aroma tanah basah saat hembusan angin lembut menyelinap masuk. Gunawan berbaring dengan tubuh lelah namun pikiran masih berkecamuk. Ia mencoba menenangkan diri dengan memperhatikan detail-detail di sekitarnya. Di sudut ruangan, ada lampu minyak kecil yang memberikan cahaya temaram. Di dinding, tergantung sebuah kaligrafi tua bertuliskan aksara Jawa yang tidak dipahami sepenuhnya. Kalimat itu tampak seperti mantra atau doa, sesuatu yang tidak asing bagi Gunawan,
karena pernah belajar bahasa Jawa kuno di kampus, tetapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada getaran aneh dalam tulisan itu, seolah-olah huruf-huruf tersebut hidup dan bernapas. Namun, ketika mulai merasa nyaman, suasana berubah secara drastis. Suara-suara halus mulai terdengar dari balik dinding. Awalnya, suara itu seperti gumaman pelan, sulit dipahami. Namun, semakin lama, suara itu semakin jelas, yaitu suara tangisan perempuan yang memilukan hati. Tangis itu tidak keras, tetapi penuh rasa duka yang mendalam, seolah-olah berasal dari lubuk jiwa yang terluka. Gunawan menahan napas, berusaha menenangkan dirinya. Hanya angin, katanya dalam hati. Tapi suara itu terus berlanjut, disertai dengan bisikan-bisikan lain yang lebih samar. Kali ini, suara itu terdengar seperti doa-doa yang diucapkan dengan irama monoton, seperti mantra pengikat. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi entah kenapa, ia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Akhirnya, ketidakmampuan untuk tetap diam membuat Gunawan bangkit. Ia mengambil senter kecil dari tasnya, dan berjalan menuju jendela. Saat membuka tirai tipis yang menutupi jendela, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya berhenti mengalir. Seluruh penduduk desa berdiri di halaman, diam tanpa bergerak, menatap ke arah gunung yang jauh. Mata mereka kosong, seperti boneka yang dikendalikan kekuatan gaib. Tubuh mereka bergoyang pelan, seperti diayun angin yang tidak terasa. Wajah-wajah mereka datar, tanpa ekspresi, tetapi ada sesuatu yang mengerikan dalam kesenyapan itu. Mereka tampak seperti manusia tanpa jiwa, hanya kulit yang dibalut oleh ritual. Gunawan ingin berteriak, tetapi suaranya serak, tidak bisa keluar. Ia mundur perlahan, takut jika mereka mengetahui keberadaannya. Namun, ketika hendak kembali ke tempat tidur, ia mendengar suara baru, suara langkah kaki di luar pintu. Langkah itu pelan, tetapi teratur, seperti orang yang sedang berjalan menuju rumahnya. Jantung Gunawan berdebar kencang. Ia menahan napas, berharap suara itu akan hilang. Namun, langkah itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Selama beberapa detik, tidak ada yang terjadi. Kemudian, pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi derit yang menusuk telinga. Seorang wanita parubaya masuk ke dalam ruangan. Ia mengenakan kebaya putih dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat seperti mayat. Matanya tertuju pada Gunawan, tetapi tidak ada emosi di sana, hanya kekosongan yang mengerikan. "Kenapa kamu masih di sini?" tanyanya dengan suara datar, tanpa intonasi. "Bukankah kamu sudah tahu bahwa pulang adalah kutukan?" Gunawan membeku. Ia tidak bisa menjawab, bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Wanita itu berjalan mendekat, matanya tetap menatap lurus ke arahnya. Ketika berada beberapa langkah dari Gunawan, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jendela. "Lihatlah keluar," katanya. "Apa yang kamu lihat adalah nasibmu." Gunawan memaksakan dirinya untuk berbalik, melihat keluar jendela lagi. Pemandangan yang dilihat membuatnya ingin menjerit. Desa itu tidak lagi sama. Kabut biru yang tadinya damai kini berubah menjadi hitam pekat, menelan seluruh area. Penduduk desa yang tadi berdiri di halaman kini lenyap, digantikan bayangan-bayangan gelap yang bergerak tanpa suara. Di kejauhan, Gunawan melihat dua batu besar, yang tadinya menjadi gerbang masuk ke desa itu. Sekarang, batu-batu itu tampak seperti matahari kembar yang memancarkan cahaya merah darah. Saat fajar mulai menyingsing, Gunawan terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berada di tengah hutan, sendirian. Tidak ada desa, tidak ada batu besar, hanya pepohonan rimbun dan tanah lembab.
Ia mencoba mencari kembali jalur yang dilalui malam sebelumnya, tetapi semuanya tampak berbeda. Akhirnya, setelah berjuang keras, ia berhasil turun gunung dan kembali ke dunia nyata. Namun, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Suaranya. Ya, Gunawan tidak bisa berbicara lagi. Ketika mencoba mengeluarkan suara, hanya desahan kasar yang keluar dari tenggorokannya. Keluarganya membawanya ke dokter, tetapi tidak ada penjelasan medis yang bisa ditemukan. Dokter mengatakan pita suaranya tampak normal, namun entah bagaimana, ia tidak bisa menggunakannya. Beberapa hari kemudian, saat membersihkan ransel, Gunawan menemukan dua benda aneh. Selembar kain lurik tua yang berbau dupa, dan sebongkah batu kecil berlumur tanah merah. Di permukaan batu itu, terukir aksara Jawa halus yang berbunyi, "Pulang adalah kutukan bagi yang tak dipanggil." Gunawan mengamati kedua benda itu dengan tatapan kosong. Ia tidak ingat membawa kedua benda itu, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang membuatnya merasa benda-benda itu memiliki arti penting. Setiap kali memandangi batu itu, ia merasa seperti ada suara yang berbisik di dalam kepalanya, mengulang kalimat yang sama, "Kamu dipanggil lagi." Setelah kejadian di Gunung Argopuro, kehidupan Gunawan berubah drastis. Ia tidak lagi bisa berbicara, tetapi bukan hanya itu yang membuatnya terisolasi. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa hilang, seolah bagian dari jiwanya tertinggal di balik batu kembar itu. Ia menjadi lebih pendiam daripada sebelumnya, menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar, menulis di buku catatan atau menggambar simbol-simbol yang muncul dalam mimpi-mimpinya. Keluarganya khawatir. Adik-adiknya sering melihat Gunawan duduk di depan meja selama berjam-jam, memandangi sebongkah batu merah yang ditemukan dalam ranselnya. Mereka mencoba membujuknya untuk pergi ke psikolog, tetapi Gunawan menolak. Ia yakin apa yang dialami bukanlah gangguan mental, melainkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. "Gan, kamu harus cari bantuan," kata ibunya suatu sore, dengan nada suara penuh kekhawatiran. "Ini sudah berminggu-minggu, dan kamu terlihat semakin lemah." Gunawan hanya menggeleng pelan. Ia menulis di buku catatannya, "Tidak ada yang bisa membantu. Ini adalah jalanku sendiri." Ibunya menahan tangis, tetapi tidak tahu harus berkata apa lagi. Ayahnya yang biasanya keras kepala, kali ini hanya diam. Mereka semua merasa tak berdaya melihat anak sulung mereka seperti ini. Setiap malam, Gunawan bermimpi tentang desa Watulintang. Dalam mimpinya, ia melihat celah di antara dua batu besar, kabut biru yang perlahan berubah menjadi hitam, dan penduduk desa yang bergoyang tanpa suara. Suara gamelan yang halus selalu mengiringi mimpi-mimpinya, disertai bisikan-bisikan yang semakin lama semakin jelas. "Pulang, pulang," suara itu terus menggema di telinganya. "Kamu dipanggil lagi." Awalnya, Gunawan mencoba mengabaikan mimpi-mimpinya, tetapi semakin lama, ia merasa mimpi itu adalah realitas lain. Ia mulai percaya ada dunia lain yang menanti kedatangannya kembali, dunia yang tidak bisa dimasuki manusia biasa. Namun, ada satu hal yang membuatnya penasaran. Siapa yang memanggilnya? Apakah mereka benar-benar ingin membantunya, atau justru menjadikannya korban? Suatu hari, Gunawan memutuskan memeriksa lebih dekat benda-benda yang ditemukan dalam ranselnya setelah kejadian di gunung. Selembar kain lurik tua itu masih berbau dupa, meskipun sudah berminggu-minggu sejak ditemukan. Ketika menyentuhnya, ia merasakan sensasi hangat yang aneh, seolah-olah kain itu memiliki kehidupan sendiri. Sementara itu,
batu merah yang ditemukan tampak semakin gelap. Tulisan aksara Jawa halus di permukaannya kini terlihat lebih jelas, seolah-olah seseorang baru saja mengukirnya. Gunawan mencoba memahami arti kalimat yang tertera di sana. Pulang adalah kutukan bagi yang tak dipanggil. Ia menulis ulang kalimat itu di buku catatannya, mencoba memecahkan maknanya. Menurut pemahamannya, kalimat itu bisa berarti orang-orang yang masuk ke desa Watulintang tanpa dipanggil akan mengalami nasib buruk. Namun, jika mereka dipanggil, apakah itu berarti mereka aman? Atau justru lebih berbahaya? Gunawan juga memperhatikan, batu itu kadang-kadang bergetar ringan saat ia memegangnya. Getaran itu tidak terasa kasar, tetapi lebih seperti denyut nadi yang halus. Ia mulai curiga batu itu adalah semacam medium untuk berkomunikasi dengan dunia lain. Di tengah kebingungannya, Gunawan bertemu kembali dengan teman lamanya, Nalendra Halim, seorang anggota komunitas pecinta alam yang dulu pernah mendaki bersamanya. Nalendra datang ke rumah Gunawan dengan alasan ingin mengecek kondisinya, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya. "Aku dengar kamu ke Argopuro sendirian," kata Nalendra dengan nada santai, tetapi matanya terus memperhatikan buku catatan dan batu merah di meja Gunawan. "Kenapa nggak bilang-bilang?" Gunawan hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ia menulis di buku catatannya, "Aku butuh waktu sendiri." Nalendra tersenyum tipis, tetapi senyum itu terlihat palsu. "Aku cuma khawatir, bro. Kamu tahu kan, banyak cerita aneh tentang gunung itu. Salah satunya soal desa yang muncul di bulan Suro." Gunawan menegang. Ia tahu Nalendra sedang menguji reaksinya, tetapi ia tidak mau memberikan informasi apapun. Namun, ketika Nalendra hendak pergi, ia secara tidak sengaja melihat batu merah di meja. Matanya menyipit, seolah-olah mengenali benda itu. "Boleh aku lihat batu itu?" tanyanya dengan nada santai. Gunawan menggeleng tegas. Nalendra mengangkat bahu, tetapi ada kilatan aneh di matanya sebelum meninggalkan rumah. Sejak pertemuannya dengan Nalendra, Gunawan mulai menggambar lebih sering. Awalnya, gambar-gambarnya hanya berupa simbol batu kembar dan wajah-wajah datar penduduk desa. Namun, sekarang mulai menggambar pemandangan yang lebih kompleks, gunung yang diselimuti kabut hitam, sosok wanita berkebaya putih, dan dua bola mata merah yang memancarkan cahaya. Ia juga mulai menulis kalimat-kalimat acak di buku catatannya, seperti, "Batu adalah kunci. Watulintang bukan desa biasa. Aku harus kembali." Semua ini membuat keluarganya semakin khawatir. Adik bungsunya, Basuki Wibisono, bahkan pernah mendengar Gunawan berbicara dalam tidurnya, meskipun tidak bisa berbicara di dunia nyata. "Pulang? Aku harus pulang," gumamnya dalam tidur, dengan suara yang terdengar asing, seperti bukan suaranya sendiri.